IPRA Indonesia RRI Malang. RRI Radio Tanggap Bencana. Kadang pamireng Sutrisno Budoyo ngaturaken sugeng siang dumateng panjenengan sami wonten wekdal siang menika pinanggan malih kalian kru Kiprah Indonesia nyarengi panjenengan mangke ngantos setunggal jam ngajeng. Ugi wonten wekdal menika Pakde kadosta padatan boten piyambakan dipun sarengi kalian Jeng Yuni. Iya Pak D, Ya. gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah sehat. Dan ini nanti kita mau bincang-bincang terkait apa ini? Ini tentang potensi wisata embung Mm-mm. sebagai upaya peningkatan pendapatan UMKM Iya. di Desa Sambi Gede, Kecamatan Binangun, Blitar. Oh, saya kira Sambi Gede Sumber Pucung bukan ya? Di Blitar ya. Di Blitar ya. Kalau di Bandung embung itu nggak mau. Enggak mau ya. Tapi kalau di sini nggak tahu apa nih. Nanti kita Loh, kalau di sini sama anak kecil embung. Cium. embung. Oh. Kalau anak kecil cium ya. Kalau embung. Kalau di Bandung itu nggak mau gitu. Nggak Nanti mau. mau ini embung nggak mau gitu ya. Iya. Tapi bukan ini yang mau kita bahas Pak D ya. Iya. Nanti ada narasumber ini Ibu Dr. Sih Wahyuni, Selamat siang. SEMSI CMA. Wah, banyak ini. Panjang Gelarnya ya. panjang ya. Ini sudah ada di monitor ya, karena kita by Zoom ya ini Pak D ya. Iya. Kemudian juga ada Mbak Afifah Megarani sebagai mahasiswa yang tentunya ikut dalam pengabdian peningkatan pendapatan UMKM di Desa Sambi Gede. Ikut giat pendampingan gitu Ya, ya. betul. Nah, sapa dulu Pak D. Ya, selamat siang. Ini panggilannya siapa? Ya? Ibu Yeni. Ibu siapa? Ah, Ibu Sih ya. Ibu sih ya. Wah. Itu ya Pak D. Ya, coba. Ya. Nah, Baik. Ibu Coba, Sih. Iya, Ibu Sih. Assalamualaikum Ibu Sih, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ibu. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian ini ada Mbak Afifah juga. Sehat Mbak Afifah ya? Ya, selamat siang Ibu dan Bapak. Iya, selamat siang. Alhamdulillah. Semuanya narasumber keduanya sudah siap Betul. ya untuk menyampaikan sesuai topik yang akan kita bicarakan untuk kesempatan kali ini ya. Mungkin biar kita juga ada Tahu sedikit dulu ya. paham ya terkait topik itu, mungkin prolognya perlu disampaikan dulu. Iya. Monggo kita beri kesempatan untuk menyampaikan prolognya dulu gitu. Silakan Ibu Sih ya. Itu ya. Silakan Bu. Bisa diterima? Suaranya jelas Ibu? Iya, Bapak? jelas. Iya, Bisa, jelas Bu bisa, Sih, iya. silakan. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah kami terpilih yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Dengan judul Potensi Wisata Embung sebagai upaya peningkatan pendapatan UMKM Desa Sambi Gede, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, kalau saya sedikit mengupas asbabul nuzul judul ini ya. Kenapa embung? Karena kami mendapatkan bocoran ya informasi dari Menparekraf. Dari salah satu mahasiswa kami ada yang omnya bekerja di Menparekraf. Kira-kira spot potensi wisata apa yang
bisa membuat program kita ini lolos. Akhirnya dipilihlah Embung, ya. Untuk metode kami menggunakan monitoring dan brainstorming, kemudian pemuktahiran data. Untuk hasilnya ada luaran nyata berupa taman, pembuatan gazebo, spot foto, jembatan, kemudian penanaman atau penghijauan tanaman keras. Jadi waktu itu pihak desa menyediakan pohon apokat, mangga, rambutan, ya. Tuh. Kemudian untuk mitra, kami bermitra dengan Karang Taruna, BUMDes, kemudian masyarakat sekitar. Menurut kami, program ini mempunyai keterbatasan dalam hal waktu. Waktunya terlalu pendek. Kemudian juga dana. Dananya terlalu sempit untuk program sebesar ini. Saya menyatakan program ini besar karena kami harus mampu menyajikan luaran program berupa jurnal internasional. Ya, alhamdulillah jurnal kami lolos di ini ya, GRBM, Journal of Research in Business and Management volume 9 pada bulan Desember 2021 dengan judul Development Strategy of Village Potential through Embung Tourism Sambikete Village Indonesia. Tuh. Kemudian untuk riset yang akan datang, PHP 2D ini bisa disempurnakan ke riset P3D. P3D itu program pengembangan pemberdayaan desa. Kalau kami sih inginnya ke ini mengembangkan di agrowisata. Nah, apa? Agrowisata karena apa? Tanah yang kami manfaatkan untuk PHP 2D itu kisaran 1 hektar. Masih bersisa 3,5 hektar yang bisa dioptimalkan untuk agrowisata. Misalnya untuk nanti ditanami singkong, pisang, itu hasilnya bisa dibuat keripik yang nantinya untuk pemberdayaan ekonomi. Kemudian ditanami blimbing, jeruk yang nantinya bisa untuk wisata petik buah, petik blimbing, petik jeruk, dan buahnya untuk jus juga ujung-ujungnya ke pemberdayaan ekonomi. Tuh. Seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami di P3D itu misalnya riset revitalisasi dan modernisasi desa berbasis integrated tourism. Nah, jadi kalau kita memilih topik itu harus disesuaikan dengan karakteristik risetnya dan desa yang akan dijadikan untuk objek. Mungkin dari kami itu Pak D. Karyadi dan Jeng Yuni ya. Iya. Luar biasa ini ya. Konsepnya ya. Iya, konsepnya. Tapi apakah sekarang ini sudah operasional ini untuk tempat wisatanya ini Embung ini? Ya. Ini proses. Oh, masih Bapak. proses. Kami selaku pembimbing dan mahasiswa itu ada 10 ya. Memang harus beranggotakan 10 mahasiswa, 1 pembimbing, itu kriterianya. Itu persyaratan persyaratan untuk lolos proposal itu. Kami sudah ke sana waktu launching sekalian penanaman itu. Saya usulkan ke pihak desa sebagai pengelola untuk minimal seminggu pertama itu nggak usah ditarik apa-apa. Ya, nggak usah pengenalan gitu ya. Yang jelas itu orang tahu dulu. Iya. Nanti kan bisa istilahnya gedok tular itu ya dari mulut ke mulut. Masalahnya apa? Objek yang kami pilih ini memang
objek yang belum tersentuh. Iya. Nah, jauh Pak anunya. Mm-mm. Medannya itu saya ke TKP itu bak mobil akhirnya harus pakai motor. Nggak bisa ditempuh dengan Roda 4 roda 4. gitu ya, 4 roda gitu ya. 4 roda apa roda 4? Driver kami kasihan. Oh gitu. Kita dijemput pakai mobil. Mm-mm. Memang harus itu yang harus kita lakukan. Iya. Kalau mau jalan ya nyun sewu, terik banget ya. Mm-mm. Jadi ini harus tim pendamping ini harus kerja keras ini ya. Satu masuk medannya aja sudah. Ini waktu kami membimbing awal-awal, kami Iya. pilih memang mahasiswa terbaik kami. Iya. Seperti Mbak Afifah itu luar biasa. Saya Iya. secara pribadi terima kasih sekali. Mm-mm. Meskipun beliau bukan ketua, Mm-mm. tapi kiprahnya melebihi ketua. Oh gitu ya. Luar Mahasiswa biasa. terbaik yang kami miliki. Mm-mm. Kemudian mahasiswa kami itu alhamdulillah sangat mandiri dan pintar. Iya. Jadi dosen pembimbing itu yang nggak berat-berat amat lah pekerjaannya. Kami kalau akan koordinasi by Zoom Pak. Mm-mm. Jadi misal menggodok topik saja ya. Judul ini kita perlu Zoom 2 kali. Iya. Kan pakar riset. Mm-mm. Ya. Masalahnya kalau salah satu variabel aja bisa menyebabkan tidak lolos. Iya. Dan saingannya ribuan gitu ya. Betul sekali. Nah ini Iya. saya mengajukan untuk lanjutannya ini aja ya belum rezeki kok. Iya. Saya menggandeng ini ya bidang ilmu lain. Iya. Sudah juga pakar riset, tapi ya Mm-mm. kalau memang belum rezekinya ya gimana lagi. Dan ini untuk tempat wisata Embung ini mungkin andalan utamanya apa ini? Kalau menurut saya itu yang menarik ya, Iya. itu kecantikan alamnya. Kecantikan alamnya yang Iya. sangat ini ya, masih Alami natural. gitu ya, masih alami. Betul, Iya. sangat alami. Iya. Tapi kendalanya adalah untuk penjangkauannya masih sulit gitu ya. Betul. Dan itu memang perlu bantuan dari pihak terkait. Iya. Pemerintah harus turun tangan memang. Terutama fasilitas jalan ya Bu ya, Iya. supaya Salah satunya itu. mudah Iya. Dan nanti dari situ ekonomi masyarakat bisa tumbuh. Nanti ada kafe sederhana gitu ya. Misal ada pangsit mie, bakso, cilok gitu-gitu. Pasti laku. Iya. Karena tidak ada lagi pilihan gitu ya. Betul. Tapi makan pangsit, makan cilok di suasana alam seperti itu ya menyatu Iya, karena memang. pilihannya kan 2. Mau harus terpaksa beli, harus nahan lapar. Jadi kita udah lapar gitu lah. Karena jaraknya karena jauh. medannya tadi gitu ya. Nah ini yang jelas ini Bu Sih ini pakai ilmu ini ya, jenang dulu, baru jenang. Jadi mencari jeneng dulu, nanti jenangnya datang sendiri. Betul. Iya, ini ilmu Jawa ini. Jadi, Apalagi jenang itu kan lengket ya. Jadi setelah datang udah nggak mau nempel pulang. terus gitu. Iya. Dan akan ketagihan. Dan Iya, ketagihan. Ini pada prinsipnya misi utama adalah meningkatkan capital inflow untuk masyarakat di sana ya. Tapi jujur ya Pak Din, di judul kami itu kan ada ini variabel peningkatan pendapatan UMKM. Iya. Nah ini yang belum tersentuh itu. Enggak mudah untuk membangkitkan UMKM di desa yang terpencil dan belum tersentuh. Itu PR besar, terutama bagi kami ya, yang memulai riset di bidang ini dan di objek seperti itu. Ini satu tantangan, kalau berhasil kita ada satu kebanggaan yang spesial biasanya kan gitu ya. Insya Allah. Kalau yang mudah-mudah kan biasanya kita rasa bangganya nggak seperti apa yang
Yang Dampingi tua oleh maksudnya. iya, gitu. Karena Iya. melihat medannya seperti itu ya toh. Iya. Dan mungkin keinginan beliau ini mau ditampilkan produk unggulan dari masing-masing warganya tapi belum ada kan gitu ya. Jadi ekstra keras gitu ya. Ya kan bisa mengkaryakan Karang Taruna Iya. untuk menjualkan produknya Dasawisma. Nanti ekonomi akan tumbuh. Iya. Berarti termasuk kesenian juga ya. Betul. Ini salah satu untuk menarik mungkin wisatawan hadir ya. Iya. Ini kesenian mungkin yang disenangi oleh warga di sana. Iya. Mungkin kalau untuk kesenian Mbak Afifah mungkin yang tahu. Nah iya. Ini kita ingin tahu secara mendetail terkait pendampingan dan perjuangan Mbak Afifah, timnya yang ada di sana sejauh mana sampai sekarang ini. Monggo ini. Terima kasih Bapak, Iya. terima kasih Ibu. Iya. Kalau untuk kesenian itu kemarin kita memang belum sentuh, kita masih fokusnya ke UMKM. Soalnya kan kita ini juga dari prodi akuntansi, fokusnya ke keuangannya seperti itu. Terus kalau untuk memang butuh perjuangan ekstra untuk sampai di lokasinya tersebut, soalnya embung tersebut itu memang sudah terbentuk, tapi tebing-tebingnya itu juga sangat tinggi-tinggi Pak. Jadi kemarin itu waktu kita sudah fix, proposal kita lolos, kami dari beberapa tim itu, tidak semua, hanya beberapa, itu langsung ke lokasi. Memang jalan pertama itu jalannya kalau bahasa Jawanya itu masih makadam, belum diaspal dan sangat sulit. Ini hanya bisa ditempuh pakai sepeda motor saja. Setelah ini ada pembangunan, desa itu berinisiatif Pak membenarkan jalan menuju embung tersebut. Jadi sekarang itu sudah sedikit dirata tapi belum beraspal seperti itu. Sudah baik lah ya. Ya, untuk di sekitar embungnya itu kami harus mendatangkan alat berat eskavator itu untuk mengeruk di sekitar tebingnya itu biar tidak curam sekali gitu Pak. Jadi wisatawan yang ingin datang ke sana pun bisa mengkelilingi embung tersebut. Kalau sebelum itu kan kita hanya bisa lihat dari atasnya saja, tidak bisa di bawah seperti itu. Nah, berarti ini, itu ya Pak De ya, di lokasinya di bawah itu ya, di bawah tebing ya, di bawah tebing begitu. Dan ini seperti Bu Hasyim Malakama, jadi kita mengajukan proposal, ya harapan kita cair, tapi setelah lolos bingung juga. Bingung pelaksanaannya ya, karena memang banyak yang harus dibenahi begitu ya. Ternyata tidak hanya sarana betul-betul dari nol. Bisa diceritakan juga mungkin responsif dari masyarakat sana sendiri seperti apa dengan perjuangan dari Bu Syih dan tim? Mahasiswa ini ya Pak. Ya, mereka itu sangat terbuka sekali Pak. Antusias ya. Waktu itu kemarin itu waktu kita melakukan pembangunannya itu kan tidak bisa dari tim kita saja sendiri. Kita menggerakkan Karang Taruna, di sana namanya Karang Taruna Guyub Rukun, itu semuanya mau turun tangan langsung dan sangat open dengan kita, kegiatan yang akan kita lakukan seperti itu. Akhirnya kita bisa membuat jembatan di embung itu, dan itu full dari masyarakat sendiri Pak yang membuka. Soalnya pertama waktu kita identifikasi juga di daerah tersebut tidak ada spot wisata edukasi sama sekali. Jadi itu masih satu-satunya di desa tersebut. Mungkin hanya refreshing, menikmati alam yang yang masih asli gitu ya. Belum ada sentuhan-sentuhan spot untuk foto dan sebagainya, penataan gitu ya. Ya, belum ada Pak. Nah, sekarang itu sudah dibangun taman, kita juga sudah di paving, dibelikan gazebo, dan kemarin itu sempat ada bantuan dari Dinas Perikanan, kalau nggak salah dari Kabupaten Blitar itu menyumbangkan bibit ikan. Jadi di embung tersebut disebar bibit ikan, dan ini
selanjutnya akan dijadikan wisata pemancingan oleh desa tersebut. Digambarkan embung sendiri itu apakah seperti danau gitu? Iya Pak, seperti danau. Seperti Kalau danau. menurut saya anaknya danau, Pak. Anaknya danau gitu ya. Soalnya tidak selebar danau. Atau sungai mungkin ya? Sungai atau kali? Bukan. Memang embung gitu Bu, ada sumbernya sendiri. Danau. Iya. Mengalir tapi semacam apa ya? Kayak kolam gitu ya. Kayak kolam. Kita itu seperti kolam. Kolam tapi ini luas begitu ya. Betul, kolam tapi lebih luas. Lebih luas. Iya. Makanya saya namakan anaknya danau. Iya. Ikannya ikan apa tadi? Ada ikan, apakah ikan nila kalau nggak salah ya. Yang mungkin yang bisa dikonsumsi. Iya, yang bisa dikonsumsikan itu untuk pemancingan seperti pemancingan itu. Ya. Satu sisi untuk dilihat untuk hiburan refreshing, di sisi lain untuk pemancingan dan juga untuk bisa dikonsumsi kan. Iya, mungkin betul. seperti itu. Iya. Jadi gambarannya nanti desa wisata itu dikembangkannya Kalau tidak hanya gambarnya gini ya. Jadi kalau di situ sudah ada embung ya, kemudian banyak ikannya, berarti nanti mendirikan apa gazebo di situ bisa bakar ikan gitu ya. Mungkin rencananya seperti itu, ada semacam kafe desa gitu ya. Oke. Nah, mungkin program ke depan ini ya. Selama ini yang sudah dicapai sekian berapa persen dan kedepannya planningnya seperti apa gitu. Monggo. Ini jadi ini sudah 70% dari bentuk awal embung ini kita datang ke situ ya Pak. Jadi sudah terlaksana 70% dari program yang kita inginkan. Nah, untuk kedepannya itu kemarin desa itu bilang ingin berfokus pada ini perbaikan jalan-jalannya seperti itu. Okay. Kalau untuk dari sisi akademisnya mungkin bisa dijelaskan Ibu Yuni. Iya. Silakan Bu. Monggo Ibu. Mbak Afifah manggilnya Bu Yuni. Saya Bu Sis. Soalnya nanti kalau saya manggil Bu Yuni sama-sama Yuni. Gitu ya. Silakan Bu Sis. Kalau kami dari sisi akademisi ingin mengajak atau membuat desa pintar. Desa pintar. Mari kita senang membaca. Dibuatlah perpustakaan digital. Jadi ya nggak murni digital, nanti ada yang hard gitu ya. Bacaan macam-macam, yang terbanyak adalah pengetahuan umum. Nanti yang lainnya difasilitasi ini apa? Wifi gitu. Nah, ini bacaannya ini di dalam tempat wisata atau di tempat lain? Nah, di tempat wisata. Oh, jadi tempat ada wisata. perpustakaan digital dibuatkan gazebo gitu. Tapi gazebonya mungkin kalau 2 kalinya kafe gitu ya, harus ini ya besarnya harus proporsional lah. Berarti ada TV flat yang besar gitu ya. Untuk sebuah perpustakaan. Iya. Nah, di samping rekreasi bisa mendapatkan edukasi, mungkin bisa karaoke juga. Ada karaoke-nya katanya Bu. Pak D ini memang senang menjadi desa pintar. Iya. Pintar nyanyi gitu ya. Karena Pak D sukanya ini nyanyi itu loh, campur sari. Pintar nyanyi, pintar masak, ya, pintar cari duit. Nah, edukasinya seperti itu. Nah, potensi yang bisa dikembangkan di situ banyak. Banyak ya. Nah, sekilas saja saya sudah sekali ke situ udah jatuh cinta gitu loh. Gitu. Sekali ketemu. Aslinya orang desa, jadi kangen ya. Saya udah bisa cepat menyatu. Iya. Berarti situasi di sana itu seperti memandang Mbak Afifah ya. Jadi ketemu sekali langsung. Pandangan pertama. Gitu. Oh, iya. Mbak Afifah sekarang semester berapa? Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Oh, ya.
Tapi semangat untuk mengabdi ke masyarakat gitu. Nah, artinya kan Mbak Afifah kemarin punya pengalaman dalam manajemennya tentunya juga, dan kemarin saya bayangkan menciptakan tempat begitu ya, yang tadinya tidak ada apa-apa kemudian dijadikan ada tempat gitu ada apa-apanya gitu. Itu kan penuh perjuangan ya Mbak Afifah ya. Jelas. Tidak gampang perjuangannya. Dengan barengan skripsi juga Bu. Ini yang perjuangannya berarti itu di situ. Dan usaha yang maksimal itu kelihatan dari wajah beliau. Agak kehitaman, mungkin panas terus. Tempatnya panas. Iya betul. Nah, ini selama ini kan nah, ini mungkin di dalamnya ya sekarang yang ada selain gazebo ya, mungkin apa saja yang mungkin bisa untuk menarik pendatang ya, untuk pelancong katakan gitu, untuk wisatawan lokal gitu, apa yang ditawarkan kira-kira yang bisa menarik pendatang ke sana? Ya itu tadi Pak, wisata petik. Oh, wisata petik. Wisata panas. Jadi kemarin udah ditanamin jeruk, bimbing. Nanti kan bisa wisata jeruk, wisata bimbing ya, petik ya. Kemudian di jus. Itu bisa dapat sehatnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kira-kira kapan kita bisa ke sana terus petik ini? Itu. Mbak Alina ini bisa jadi guide. Gitu ya. Nah, mungkin bisa diinformasikan untuk jarak tempuh ya. Misalnya dari Kota Blitar sampai ke lokasi ini kira-kira membutuhkan berapa jam gitu? Ini Mbak Afifah yang tahu. Ayo Mbak Afifah. Dari Kota Malang kemarin saya ke lokasi itu sekitar 1,5 jam Pak. 1,5 jam ya. Berarti tidak terlalu jauh lah ya kalau 1,5 jam gitu ya. Tidak sebenarnya Pak. Cuma kan ini lokasinya itu maksudnya tidak di jalan yang memang biasa dilewati. Arahnya Malang Blitar itu bukan di jalan utamanya. Sedikit di dalam seperti itu loh Pak. Jadi yang susah itu biasanya di situ, kalau di share lokasi itu nggak tercover. Ya, sering kesasar gitu ya. Yang sulit biasanya. Berarti harus ada harus ada petunjuk yang jelas biar nanti bisa memudahkan untuk wisatawan lokal datang gitu ya. Ya, tapi ini sudah lokasinya itu juga tidak jauh dari jalan raya yang ada di desa itu. Gampang Mas sebenarnya. Gampang untuk dicari ya. Ya. Oke, nah ini juga Mbak Yuni ini, Teh Yuni ini juga suaminya Blitar gitu, nanti bisa bisa mampir ke sana dan Pak D diceritani gitu ya. Nah, Blitar, sama berarti kita Blitar Club ini. Saya Blitar. Iya. Saya juga Blitar ya Bu. Iya. Ini kita ikut bangga ya, karena ada saudara-saudara kita termasuk Bu C, ini Bu Yuni Unmer sama Bu Yuni RRI. Bu Yuni dokter kalau itu ya. Oh ya, Bu Yuni dokter. Beliaunya juga berusaha untuk mengangkat harkat dan martabat ya di sana, juga tentunya ekonominya yang luar biasa. Semoga nanti bisa sesuai apa yang bisa diharapkan. Betul. Walaupun banyak rintangan-rintangan gitu ya Bu Yuni ya. Iya. Biasanya kalau ini Pak Dek, kalau terutama di wilayah terpencil ya, kalau ada orang luar datang itu kan sudah ini duluan ya, mau apa nih begitu ya. Pertama ke sana gitu ya, bagaimana itu respon dari masyarakatnya? Iya, jelas pertama kula nuwun dulu ya. Ya, monggo ini responsifnya gimana ini kehadiran tim ini ya. Kalau yang pertama itu kan dari kami Ibu Sihwadudi itu tidak ikut dulu, jadi kami dari tim itu langsung survei lapangannya. Itu kita langsung ini Pak,
bertamunya ke rumahnya Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Jadi ya kita langsung meminta izinnya ke Pak Lurahnya. Nah, sama selanjutnya itu yang mempromosikan ke warga sekitar itu langsung dari Pak Lurahnya. Jadi kayak kita itu bertemunya waktu kemarin launching wisatanya ini, Pak. Nah, ini untuk Mbak Afifah sendiri pilihannya ke Embung ini dari mana? Dari beliaunya, dari pembimbing Bu Yuni, atau memang teman-teman mencari sendiri lokasi yang memang bisa diangkat gitu? Kemarin itu kita juga harus bedah dari pedomannya yang dari PHP 2D yang ada di pusat. Kira-kira kriteria desa-desanya itu yang seperti apa yang bisa masuk seperti itu. Kami punya banyak opsi, Pak, kemarin itu sebenarnya. Terus dari tim kami itu ada omnya yang bekerja di apa itu tadi Bu Yuni? Parekraf. Ya itu kita diarahkan untuk ke lokasi ini, soalnya lokasi ini juga masih sangat-sangat belum disentuh dan tidak ada gitu. Butuh bantuan jadi, gitu ya? Iya, butuh bantuan. Jadi kita memutuskan untuk di sana kita perbaiki di proposalnya bagaimana sekiranya nanti bisa lolos seperti itu. Dan alhamdulillahnya ini juga lolos, soalnya saingannya juga nasional, Pak. Iya. Ribuan proposal gitu ya. Iya. Ini juga tanggung jawab moral untuk tim untuk bisa terrealisasi gitu ya. Iya, betul. Itu yang berat. Mungkin juga tadi Profesor Yuni ya, ini juga menyampaikan ini untuk proposal tindak lanjutnya masih belum disetujui ya. Mungkin ini harus seperti biasanya melibatkan sesepuh di sana yang punya religi ya untuk diajak doa bersama. Jadi sekarang saya kira bukan hanya konsep ininya proposalnya dibagus-bagusin tanpa ada doa juga nanti nggak lolos. Kita juga mendoakan gitu juga. Gitu. Iya. Semoga kedepannya lolos, karena ini butuh beberapa proposal yang lolos ya, karena ini luar biasa usahanya tadi. Nah, ini yang sangat-sangat diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat sebetulnya apa ini? Untuk yang di Desa Sambi Gede itu memang kita mengoptimalkan sisa tanah itu ya, sekitar 3,5 hektar itu, yaitu tadi yang paling pas sepertinya untuk agrowisata. Tapi umumnya masyarakat di sana ini strata ekonomi dan sosialnya seperti apa, Bu? Kalau yang saya tahu kemarin alhamdulillah kami itu disambut luar biasa menurut saya. Jadi semua perangkat desa itu diundang. Iya. Dan ini kok ya satu kata lah, keren. Jadi memang kita memandang sesuatu itu jangan dari covernya ya. Jangan. Jangan dilihat kalau desa itu seperti itu pasti orangnya. No, tidak ternyata. Keren. Ini Pak Kadesnya, Pak Raihan itu wawasannya juga luas. Apalagi Pak Camatnya hadir. Alhamdulillah ya. Berarti luar biasa dukungannya ya. Iya, semua ilmu mumpuni. Nah, ini yang sangat diharapkan untuk tim kira-kira dalam waktu dekat ini apa ini kira-kira? Mungkin kalau memang rezeki kami dan topik risetnya lolos, ya memang perlu mahasiswa andal sekaliber Mbak Afifah. Kalau kami
sebagai dosen tidak susah mencari mahasiswa seperti itu. Karena kami bisa mengambil dari mahasiswa yang pernah kami ajar. Kan kami tahu ketika berinteraksi tahu mahasiswa ini berpotensi apakah tidak. Dia bisa bekerja di lapangan, bisa bekerja sama ataukah tidak. Dia mempunyai kelebihan di atas rata-rata atau tidak, itu kami tahu. Dan data itu ada, kita biasanya ambil 1, 2, 3 mahasiswa aja udah bisa cari lagi yang lain gitu loh. Punya stok banyak ya Bu ya. Nah, tolong carikan yang kriterianya seperti ini. Terus mereka soal Bu kalau ini gimana? Yang mana anaknya? Terus oke. Jadi kami yang menyeleksi memang. Iya. Nah Mbak Afifah, pada saat melakukan itu kan bersama tim ya Mbak Afifah ya? Iya Bu. Mbak Afifah ini kan perempuan, harus ibaratnya membedah desa ya yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi sebuah desa yang menghasilkan tentunya peningkatan ekonomi masyarakat. Itu perlu fisik, tenaga dan fisiknya juga nih Mbak Afifah ya. Nah perempuan ini dengan kondisi desa yang seperti itu bagaimana nih pengalamannya Mbak Afifah? Kalau ini kan desanya ada di Blitar ya Bu, di Kabupaten Blitar. Nah, ada beberapa mahasiswa itu yang memang domisilinya di Blitar. Jadi kita yang sering survei ke lapangan, yang sering terjun langsung ke lapangan itu yang memang di domisilinya di Blitar. Jadi kan sudah terbiasa dengan medan-medan yang sulit. Itu sudah sangat terbiasa Bu, seperti itu. Waktu kemarin pembukaan itu baru kita full tim seperti itu. Soalnya tim kita kan juga banyak sekali yang ada di luar pulau. Kemarin itu kan juga pas pandemi COVID ya Bu ya. Jadi kita sedikit terbatas gitu loh, nggak bisa sering-sering datang ke desa tersebut. Mungkin bisakah di sana untuk lokasi misalnya outbound atau perkemahan begitu? Kalau untuk perkemahan itu bisa Pak, kayaknya. Bisa, tapi itu harus kan itu bukit gitu di atas sekali dan itu kan sebenarnya antara bukit dan bukit gitu ya? Ya, antara bukit dan bukit seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya tanah. Iya. Ini tuh sebenarnya tanah bengkok Pak, dan tidak maksimal penggunaannya seperti itu. Kalau di atas itu masih banyak, itu masih ditanami tebu seperti itu. Kalau memang kemarin juga sebenarnya dari pihak desa itu seperti itu, mau menyarankan atau dari Universitas Merdeka Malang kalau mau KKN bisa diganti di lokasi tersebut. Biasanya kan nggak ada sama sekali mahasiswa itu yang KKN di daerah tersebut gitu Pak. Nah kemarin itu diminta untuk KKN di desa tersebut. Nah kami itu sedang berjuang mengajukan ke pusat seperti itu, sudah diperjuangkan. Tapi nanti gimana pusat mau tanda tangan atau tidaknya itu ada di pusat keputusannya seperti itu. Iya, berarti ada beberapa bidang ilmu ya yang ikut ke sana ya, tidak meninggalkan ilmu tekniknya ya. Siapa tahu nanti bisa membangun jembatan kaca antara bukit dan bukit ya. Itu bisa kolaborasi antara teknik, ekonomi, kemudian hukum. Jadi ada aspek-aspek yang bisa dieksplor. Iya, betul. Ini untuk wisata kekinian bisa Pak, itu Firefox dari ujung ke ujung itu bisa masuk itu. Masuk, iya. Paling tidak ada andalan tersendiri dari lain daripada yang lain, maksudnya begitu ya. Jadi di sana itu tempat wisatanya baru ini ya, wisata embung ini ya. Dan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana itu apa sih? Uang. Nomor satu itu. Iya, jelas itu kasih uang gitu.
Sebetulnya yang dibutuhkan adalah kepedulian pemerintah. Kepedulian, iya. Menurut saya itu. Jadi Dan mungkin saya yang dicurhati. Iya, curhatnya gimana Bu? Tolonglah Bu, angkat desa kami, antara lain begitu. Kita MOU ya Bu, jadi alhamdulillah LPPM kami udah MOU dengan pihak desa. Iya. Jadi KKN-nya dikirim ke sana, insya ada, Allah. Ada kerjasama berkelanjutan gitu ya. Ya. Tapi kan kita tidak bisa memberi ikannya ya Bu ya, tapi memberi pancingnya begitu ya. Ikannya sudah banyak, tinggal dipancing ya. Iya, sekalian wajan gorengnya ya. Nah, ini impian ya. Tadi lapar ya Pak. Iya. Nah, mungkin kita ingin tahu juga dari Mbak Afifah ya. Selama ini mungkin impiannya belum tersampaikan ya. Tadi kan secara real ya, sesuai dengan proposal. Nah, ini di luar secara real, impiannya seperti apa? Nanti dibuat apa ini embung ini nanti? Ya, maunya itu embung itu memang bisa dijadikan ikon. apa itu? Iya, ikon desa tersebut gitu loh Pak. Kan di daerah saya itu sebenarnya juga ada namanya itu Bedengan. Itu yang ada di Malang Selatan. Itu saya ke situ itu bagus sekali. Nah, saya itu juga melihat gambaran di situ. Saya inginnya itu yang di embung Desa Sambi Gede ini juga seperti itu dan bisa ramai gitu loh Pak. Maunya seperti itu. Nah, apakah langkah-langkah apakah langkah-langkah tim ini sudah tadi kan memperkenalkan dulu ya, biar jenenge dikenal sih baru nanti jenangnya datang. Nah, ini mungkin langkah-langkah seperti ini apa yang sudah dikonsep oleh tim? Apakah sekarang bisa dilihat dengan mudah di YouTube atau di media-media lain gitu? Apa sudah seperti itu? Oh, kemarin masih ini kita berfokuskan masih ke sponsornya Pak. Kita publikasikan dulu seperti itu. Selanjutnya kita juga dibantu dengan Karang Taruna desa tersebut untuk publikasinya. Karena kita juga masih terbatas untuk sangat fokus untuk di situ gitu loh Pak. Kita kan juga harus bagi waktu, manajemen waktunya kemarin itu sangat berat. Kita baru selesai itu November 2021 kemarin. Jadi kalau untuk sekarang itu kita masih lihat bagaimana ini selanjutnya. Kemarin juga desa bilang ini terima kasih sudah membantu sampai sini. Untuk keberlanjutannya desa juga berjanji akan terus dikembangkan seperti itu. Iya. Di sana pemudanya banyak juga Mbak Afifah? Banyak sekali Bu, Karang Tarunanya itu juga sangat-sangat banyak. Dan sekarang mau ya bekerja sama dengan tim begitu kemarin ya? Ya, dan itu Bu, soalnya kemarin kita juga harus minta bantuan. Nggak mungkin dari tim kita yang rata ada cowoknya tapi sedikit kalau membangun langsung sangat tidak mungkin seperti itu Pak. Kita sampaikan langsung ke Bapak Lurahnya. Bapak Lurahnya nggak apa-apa itu karena kalian sudah mau membantu desa kami juga harus turun tangan secara langsung untuk desa kami juga. Jadi Karang Tarunanya dikerahkan semua sampai pembangunan, peletakannya, gazebo dan lain sebagainya, pembangunan di sananya itu murni dari swadaya ya, dari swadaya masyarakat sana gitu ya. Okay. Sekarang dikelola oleh siapa tempat wisatanya? Sekarang dikelola oleh BUMDes-nya. BUMDes. Berarti juga pendampingan manajemen juga ya. Iya. Jadi biar tertata rapi gitu ya. Karena kan kalau dari tim Unmer sudah membantu menyediakan gitu ya, mengolah, dan untuk yang penting itu kan pengelolaan selanjutnya, pemeliharaan begitu ya. Iya. Kalau membuka itu gampang, tapi untuk meneruskannya yang mungkin tapi melihat semangat dari masyarakat, antusias dari perangkat desa, juga peran juga dari masyarakat sana itu luar biasa kalau
mendengar dari penjelasan dari Mbak Afifah juga Ibu Yuni tadi ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan kita juga punya keinginan nanti bisa terjun ke sana gitu ya. Sudah banyak listnya nih, pengen ke sini, pengen ke sini, pengen ke sini ya. Soalnya baru dengar cerita begini aja kayaknya tertarik begitu ya. Kita ke sana nge-vlog nantinya. Iya. Vlognya ya. Iya, harus ya. Biar kita tidak hanya mengenalkan secara ini on air tapi juga secara off air-nya juga kita berusaha nantinya kan gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, ini rupanya juga waktu juga yang akan membatasi kita ya. Harapan saya dan Mbak Yuni ini masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Tapi kayaknya waktu juga yang membatasi kita. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut nanti di lokasi. Iya, betul. Barangkali ada sesuatu yang belum tersampaikan Ibu. Nah, betul. Ada poin-poin yang penting yang mungkin perlu bisa diketahui oleh pendengar ya. Monggo ini mungkin juga alamatnya nanti kalau ke sana itu harus melalui mana sampai tujuan. Saya kira itu perlu ya. Iya. Oke. Monggo untuk Mbak Afifah dulu, nanti gongnya Ibu Yuni. Monggo ini closing statementnya, monggo. Kalau untuk lokasinya itu di Desa Dusun Podoyong, Desa Sambi Gede, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Kalau bisa dari Malang ya, kalau dari Malang itu lewat Samben. Oh, Samben. Nah, lewat Samben. Yang lampu merah Pasar Samben itu belok kiri. Nah, itu hanya kalau saya kemarin lewat situ hanya nurut jalan saja, Pak. Iya. Kalau lewat Bronkos bisa apa enggak? Bisa, tapi muternya sangat jauh, Pak. Oh, begitu ya. Oke, ya, terima kasih. Nah, monggo untuk Ibu Yuni ini sebagai gongnya closing statement sesuai topik apa yang kita bicarakan. Monggo. Kalau menurut saya semua UUD ya, program seideal apapun yang ingin kita persembahan untuk desa, kalau dananya tidak didukung ya, tidak didukung dengan dana yang mumpuni, itu akan hasilnya ya nothing ya. Jer Basuki mawa bio. Betul. Basuki bio. Kan ya kemarin kasihan juga tim itu, misal dana itu kan enggak 100%, turunnya itu 20%, 20% gitu bertahap. Jadi padahal pembangunan harus running. Jadi anak-anak yang nalangin sampai seperti itu. Memang anak-anak saya akui, saya salut ya. Bisa menyelesaikan dengan dana yang terbatas begitu ya Bu ya? Nah, memang kalau ada kendala di dana itu anak-anak langsung ada yang langsung telepon, ada yuk Bu kita Zoom Bu. Sekarang begini pakai skala prioritas. Kalau saya mesti begitu. Yang urgent apa? Dana itu Mbak itu, yang ini nggak perlu dipangkas. Itu aja. Pokoknya UUD itu tadi gongnya. Iya. Baik, mudah-mudahan sukses ya Bu ya untuk kedepannya. Dan Mbak Afifah juga terima kasih. Semoga sukses juga Mbak Afifah ya. Dan program kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan UUD-nya juga lancar ya Bu ya. Cairnya mengalir. Tapi kita jangan terbelenggu oleh adanya uang, karena banyak orang sukses tanpa uang. Nah, semangat. Baik. Kita akhiri obrolan kita di siang hari ini bersama Ibu Dr. Wahyuni, SEMSI CMA Ciba CBP. Panjang sekali ya Bu ya. Kemudian juga Mbak Afifah Megarini. Terima kasih juga. Terima kasih. Sudah berbagi informasi dan menjadikan inspirasi tentunya bagi pendengar ya Bu ya. Dan
harapan kita tidak satu kali ini aja, nanti perkembangannya akan kita pantau, nanti kita adakan dialog lagi. Iya, betul. Pak Dikaryadi dan Jeng Yuni selaku moderator. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Apa yang kami sampaikan ini ada manfaat. Amin. Baik, terima kasih. Kita akhiri Pak Dek ya. Iya. Sajian Kiprah Indonesia di kesempatan siang hari ini, dan semoga menjadi inspirasi obrolan kita tadi. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan materi yang lainnya. Dan saya Yuni pamit. Saya Pak Dikaryadi. Ya, undur diri dari pendengar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.